Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kebutuhan sistem berorientasi objek, masih di mapel pemodelan perangkat lunak. Nah, di sini kita akan belajar tentang rekayasa kebutuhan, atau bahasa lainnya adalah requirement. Untuk anak-anak RPL tidak usah heran atau bingung dengan kata-kata requirement, karena requirement ini akan sering kalian temukan dan kalian pelajari. Jadi requirement dapat dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, atau gabungan. Dan ketiga hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Namun tidak semua kebutuhan ini harus ada. Jadi sebelum kalian membuat sistem, kalian harus bisa mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita akan bahas beberapa kategori requirement. Ada fungsional, development, deployment, performance, documentation, dan support. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsional requirement. Kebutuhan ini terkait dengan fungsi sistem. Jadi sistem itu bisa melakukan apa saja. Contohnya pada sistem informasi. Pada sistem informasi tersebut bisa atau mampu mencetak laporan, bisa menampilkan grafik, dan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, development requirement. Kebutuhan ini terkait tools. Kata kuncinya tools untuk pengembangan sistem informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi pada saat kita akan membuat sistem, kita membutuhkan apa saja. Bisa software dan hardware. Contohnya bisa menggunakan software Ellipse dan pengembangan pemodelannya menggunakan UML. Selanjutnya ada deployment requirement. Kebutuhan ini terkait dengan lingkungan di mana sistem informasi akan digunakan maupun perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi sistem ini bisa digunakan di dalam spek apa atau minimal spesifikasinya apa. Contohnya pada hardware yang memorinya 4 GB, DDR-nya 3, dan prosesornya quad-core atau yang lainnya. Jadi sistem ini bisa terpasang atau digunakan pada spek yang seperti apa. Selanjutnya ada performance requirement. Kebutuhan ini terkait dengan ukuran kualitas maupun kuantitas, khususnya terkait dengan kecepatan, skalabilitas, dan kapasitas. Misalnya, sistem ini harus mampu diakses minimal oleh 100 atau sampai 1000 pada waktu yang bersamaan. Jadi ini performa dari sistem tersebut, kualitasnya seperti apa. Selanjutnya ada documentation requirement. Kebutuhan ini terkait dengan dokumen apa saja yang akan disertakan pada produk akhir. Dokumen yang biasanya dihasilkan pada tahap akhir pengembangan sistem informasi antara lain bisa berupa dokumen perencanaan, analisis, desain, sampai pengujian.
Jadi biasanya kalian sebelum membuat sistem, pasti kalian bisa atau kalian harus membuat perencanaannya seperti apa, analisis, desain sistemnya seperti apa, dan pengujian. Itu termasuk dalam dokumen requirement. Selanjutnya ada support requirement. Kebutuhan ini terkait dukungan yang diberikan setelah sistem informasi digunakan atau sudah selesai akan digunakan. Contohnya, diadakannya pelatihan atau seminar untuk para pengguna bagi sistem yang sudah jadi tadi. Jadi kita ada dukungan teknis, cara-cara menggunakan sistem tadi, itu masuk ke dalam support requirement. Ya, setelah tadi kita sudah membahas kategori jenis requirement, sekarang ada jenis requirement yang umum digunakan dalam perancangan sistem. Di sini ada dua, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada fungsional, seperti yang tadi, mendeskripsikan layanan fitur atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Jadi sistem itu bisa memberikan layanan apa saja, fitur apa saja, dan fungsinya apa saja. Selanjutnya ada non-fungsional, mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem, baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional, atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Jadi kebutuhan non-fungsional ini adalah batasan pada sistem itu. Selanjutnya contoh kebutuhan fungsional, di sini sistem perbankan, ada di sistem mesin ATM. Jadi mesin ATM tersebut bisa mengecek saldo, menarik uang, mentransfer uang, dan melakukan pembayaran. Di kebutuhan non-fungsional, di situ ada pengguna baru membutuhkan waktu belajar maksimal 10 menit untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi. Jadi sebelum kita menggunakan mesin ATM, sebaiknya kita belajar dulu fungsi-fungsi apa saja yang terdapat di dalam sistem mesin ATM tersebut. Dan yang kedua adalah sistem harus tetap berfungsi minimal 10 jam setelah pasokan listrik dari PLN terhenti. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk kembali beroperasi setelah sistem mati minimal 2 menit. Selanjutnya kita akan belajar salah satu jenis UML, yaitu diagram use case. Kali ini kita akan belajar dua jenis diagram, yaitu use case diagram dan activity diagram. Yang pertama kita akan belajar use case diagram dulu. Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh aktor pada sistem tersebut?
Selanjutnya ada simbol-simbol penting di dalam use case diagram. Yang pastinya yang pertama ada aktor. Ini fungsinya adalah mewakili peran atau sistem yang lain. Selanjutnya ada simbol use case. Ini sebagai interaksi antara sistem dan aktor. Selanjutnya ada asosiasi. Ini sebagai penghubung. Biasanya simbolnya garis. Hanya garis atau anak panah, namun anak panahnya tidak tertutup. Selanjutnya ada simbol generalisasi. Ini menunjukkan aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Dan ada simbol include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan simbol extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Saya berikan contoh kasus di diagram use case. Di sini ada siapa saja aktornya, ada admin, customer, dan pemilik toko. Jadi di sini akan membuat sistem penjualan. Di sini ada aktor admin. Admin ini bisa melakukan login admin, update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, laporan penjualan. Dan jika aktor customer bisa melakukan login customer, pilih baju, dan melakukan transaksi. Dan di aktor pemilik toko bisa melakukan login pemilik toko, terima data baju, dan terima laporan penjualan. Jadi bisa dibilang ini adalah pada saat kita akan melakukan atau menjalankan sistem. Jika di situ memerlukan login, di situ ada 3 hak akses, yaitu hak akses sebagai admin, customer, dan pemilik toko. Dan di tiap-tiap hak akses pastinya memiliki hak yang berbeda dalam menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya kita ke activity diagram. Setelah kita mempelajari diagram use case, selanjutnya kita belajar tentang diagram aktivitas. Jadi kenapa kita harus mempelajari secara bersamaan antara use case dan activity? Karena di activity diagram ini menggambarkan aliran kerja dari sebuah sistem yang ada pada perangkat lunak. Jadi kalau tadi di use case diagram dijabarkan secara fungsinya, tapi kalau di activity diagram dijabarkan secara kegiatan yang bisa dilakukan oleh aktor kepada fungsinya. Activity diagram sendiri memiliki kegunaan atau manfaat untuk mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama, rancangan proses, di mana setiap urutan aktivitas yang terdapat di dalam sistem bisa digambarkan ke dalam sistem dan didefinisikan. Yang kedua, ada urutan tampilan atau biasa disebut dengan user interface, di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. Yang ketiga ada rancangan pengujian, di mana setiap aktivitas sistem dianggap memerlukan sebuah pengujian yang perlu didefinisikan pada kasus ujinya. Yang keempat ada rancangan menu. Pastinya di setiap sistem
itu memiliki menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. Selanjutnya ada simbol-simbol penting pada diagram aktivitas. Ada simbol start point. Ini simbol untuk mengawali proses. Yang kedua ada simbol end point, pastinya untuk mengakhiri. Dan ada simbol aktivitas. Ini fungsinya untuk segala aktivitas. Simbol decision, simbol keputusan, pilihannya ada dua, ya atau tidak. Simbol percabangan dulu ya. Di situ ada simbol percabangan. Simbol percabangan dalam sistem. Jadi jika ada pilihan, kita harus memilih dua-duanya. Namun di simbol join atau penggabungan, simbol ini fungsinya kita bisa memilih salah satu. Selanjutnya kita langsung ke contoh kasus activity diagram. Di sini adalah activity diagram pada saat kita akan melakukan login. Dalam kegiatan fungsi di dalam sistem, bahwa sistem menerima username dan password, di mana username dan password tersebut akan divalidasi. Apabila valid, maka session login akan aktif dan bisa masuk ke dalam sistem. Namun jika tidak valid, maka tidak bisa masuk ke dalam sistem dan selesai. Apabila tidak valid, anak panah menuju input username dan password lagi. Jadi di sini menggambarkan sistem pada proses login. Pertama kalian masukkan username dan password, kemudian divalidasi sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka login aktif dan masuk ke dalam sistem. Namun jika tidak valid atau tidak benar, maka kembali lagi ke dalam tampilan untuk memasukkan username dan password. Oke, sekian pembelajaran di bab kali ini tentang kebutuhan sistem dan berorientasi objek. Jadi kita sudah belajar tentang kebutuhan apa saja yang harus kita siapkan pada saat akan melakukan pembuatan sistem. Dan di situ ada use case diagram, selanjutnya ada activity diagram. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semangat selalu walaupun belajar di rumah, dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.